Hai teman-teman kelas 11, selamat datang dalam video pembelajaran sosiologi hari ini. Saat ini, kalian sedang hidup di tengah masyarakat yang penuh dinamika. Setiap hari, kita mendengar atau melihat masalah sosial baik di berita, media sosial, maupun secara langsung di lingkungan sekitar kita. Nah, di video ini, kita akan belajar mengenal lebih dekat apa itu masalah sosial, apa saja jenis-jenisnya, bagaimana cara mengkelompokkan masalah sosial berdasarkan dampaknya, dan apa ciri-ciri dari masalah sosial itu sendiri. Pastikan kalian menyimak dengan baik ya. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan masalah sosial. Menurut Soejarno Soekanto, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Dalam bahasa sederhana, masalah sosial adalah masalah yang timbul di masyarakat dan dirasakan oleh banyak orang sebagai hal yang mengganggu atau merugikan. Bukan hanya masalah pribadi ya, tapi masalah yang menyangkut banyak orang, terjadi terus-menerus dan perlu ditangani bersama. Sekarang, mari kita pelajari jenis-jenis masalah sosial yang sering kita temui. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan taraf atau standar kehidupan pada umumnya. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Yang kedua ada pengangguran. Pengangguran adalah sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas pada orang yang belum kerja, orang yang sedang mencari pekerjaan, dan orang yang bekerja namun pekerjaannya tidak produktif pun dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Selanjutnya ada kriminalitas. Kriminalitas adalah semua perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana. Kriminalitas yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam maupun luar individu. Tindakan kriminalitas yang terjadi di masyarakat harus menjadi perhatian aparat polisi dan masyarakat sekitar. Yang keempat, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan perbedaan jarak ekonomi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Yang kelima, penyakit menular. Penyakit menular adalah gangguan yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Terdapat 3 kelompok utama penyakit menular, yaitu yang pertama, penyakit sangat berbahaya karena angka kematian cukup tinggi. Yang kedua, penyakit menular tentu yang menimbulkan kematian dan cacat, walaupun akibatnya lebih ringan dari yang pertama. Yang ketiga, penyakit menular yang jarang menimbulkan kematian dan cacat, tetapi dapat mewabah yang menimbulkan kerugian materi dan kesehatan. Yang keenam, kenakalan remaja. Kenakalan remaja memiliki arti kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja. Dengan demikian, kenakalan remaja merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Masa remaja dikenal sebagai masa strop dan stres, di mana terjadi pergolakan emosi yang diiringi dengan pertumbuhan fisik dan pertumbuhan psikis yang bervariasi. Yang terakhir ada aliran sesat. Aliran sesat adalah pandangan atau doktrin teologis atau keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan keyakinan atau sistem keagamaan manapun. Dalam pengertian ini, ajaran sesat adalah pandangan atau doktrin dalam filsafat, politik, ilmu, seni, dan lain-lain yang berbeda dengan apa yang umumnya diakui sebagai yang berwibawa. Berikutnya, kita masuk dalam ciri-ciri masalah dan eksklusi sosial. Berikut ini terdapat contoh kasus nyata yang ada di sekitar lingkungan kita. Contoh kasus nyata yang pertama, ada di banyak kota, ada anak-anak pemulung yang tidak memiliki akte kelahiran maupun kartu keluarga.
Akibatnya, mereka tidak bisa mendaftar sekolah formal, tidak mendapat vaksinasi, dan tidak terdaftar dalam program bantuan sosial pemerintah. Dari contoh kasus tersebut, dapat disimpulkan jika masalah dan eksklusi sosial memiliki ciri-ciri yang pertama, tidak mendapat akses pendidikan dan kesehatan, terputus dari sistem administratif negara, terpinggirkan dari kegiatan sosial dan bantuan publik. Contoh kasus nyata yang kedua, seorang ibu tinggal di desa kecil mengalami penolakan sosial karena dianggap tidak sesuai adat. Ia tidak diundang dalam kegiatan RT, ditolak saat ingin mendaftarkan anaknya ke TPA, dan tidak punya akses ke koperasi desa. Dari contoh kasus tersebut, dapat disimpulkan jika masalah dan eksklusi sosial memiliki ciri-ciri yang pertama, bersifat kolektif atau terjadi dalam satu komunitas kecil, merugikan secara sosial dan psikologis, adanya diskriminasi dan pelanggaran norma keadilan sosial. Kemudian, kita akan mempelajari jenis-jenis dampak masalah dan eksklusi sosial. Jenis-jenis dampak sosial ada 4, yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dampak ekonomi, dan dampak sosial. Nah, untuk penjelasan dampak akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Setelah kalian mempelajari materi pada video ini, coba sekarang saatnya kita merenung dan berdiskusi lebih dalam. Tuliskan jawabanmu pada kolom komentar Google Classroom ya. Setelah kalian mempelajari video ini, semoga kalian lebih peka terhadap lingkungan sosial dan berpikir kritis melihat permasalahan yang ada. Semoga video penjelasan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.